Sheriff. Welcome. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Mang Tobi jangan nyindir-nyindir polisi lagi. Takutnya polisinya kesinggung. Bukannya memihak ke polisi, takutnya ketangkep. Nggak ada lagi deh yang ngehibur saya. Tenang aja Mbak Yani, yang kami sindir cuman oknum polisi kok, oknum. Kalau polisi yang kerjanya bagus dalam melayani masyarakat, kami dukung dan kami puji. Kalau kalian nggak percaya, ada tuh polisi yang baik, tonton aja video ini sampai akhir. Halo warga nobar yang kalau malam suka kebangun dari tidur karena kebelet. Kayak apa kabarnya wah ini bebuhan pian? Sehat-sehat aja kalau barataan. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film baru berjudul Sheriff Narco Integrity yang dirilis pada tahun 2024. Menceritakan tentang seorang detektif elit yang akan membalaskan dendamnya setelah melihat tunangannya diculik, disiksa, bahkan diperkaos di depan matanya sendiri oleh mafia paling ditakuti di Asia Tenggara. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Sheriff Narco Integrity. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak yang masuk ke sebuah gedung kosong. Tidak lama kemudian muncul seorang pria yang diam-diam bersembunyi di dalam gedung tersebut. Pria itu bernama Nas, sedangkan bapak tadi bernama Muhammad Malik. Nas mengetahui kalau Pak Malik merupakan salah satu polisi korup yang bekerja sama dengan bos mafia barang haram terbesar di Malaysia. Karena sudah muak dengan polisi korup seperti saya dan kalian semua, Nas pun terpaksa bertindak sendiri dengan menghabisi Pak Malik untuk menghukumnya. Setelah menghabisi Pak Malik, Nas segera membersihkan TKP untuk menghilangkan jejak-jejak dari aksi pembunuhannya itu. Kemudian dia pun pergi sambil membawa jasad Pak Malik yang sudah terbungkus rapi dengan plastik dan membuang jasad itu di sebuah tempat yang jauh dari perkotaan. Di tempat lain, sekelompok polisi elit dari kantor pusat yang dipimpin oleh seorang polisi bernama Sheriff terlihat memasuki sebuah kantor polisi lokal. Kedatangannya ke sana adalah untuk menginterogasi si kepala polisi yang diduga terlibat dalam kasus judi online. Awalnya si kepala polisi membantah dengan mengatakan kalau dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus judi online tersebut. Tapi Sheriff langsung mengeluarkan bukti yang menunjukkan kalau si kepala polisi menerima uang suap yang ditransfer ke rekeningnya setiap bulan. Bukan cuma itu, ada juga bukti rekaman dari si bos judi online komplotannya Katak Bizer yang mengungkapkan kalau orang yang selama ini melindunginya dari penyelidikan adalah si kepala polisi sendiri. Karena sudah tertangkap basah, si kepala polisi pun mencoba untuk melarikan diri. Apesnya saat si kepala polisi mau kabur dengan mobilnya, ternyata Sheriff sudah selangkah lebih maju dengan mencuri setir mobilnya kepala polisi. Alhasil, Sheriff bersama timnya berhasil menangkap kepala polisi yang korup itu. Saya dapat obat. Oh, alhamdulillah, bagus. Lagi bagus. Setelah itu, Sheriff kembali ke kantornya untuk menyimpan berkas penyelidikan judi online yang baru saja diselesaikannya. Saat ingin menaruh berkas di dalam laci, dia tidak sengaja menemukan fotonya bersama sang ayah saat dia masih bocil.
Jadi, ayah Serif juga merupakan seorang polisi. Namun sayangnya, ayahnya terlibat dalam kasus korupsi hingga menjadi buronan polisi. Ayahnya pun harus tewas tertembak saat mencoba kabur ketika polisi meringkusnya. Dan sejak saat itulah, Serif sangat membenci polisi yang tukang korup karena mengingatkannya kepada ayahnya yang telah tiada. Beberapa hari kemudian, jasad Pak Malik akhirnya ditemukan oleh kepolisian. Dan ternyata Nas juga merupakan anggota kepolisian yang bekerja di bawah kepemimpinan Pak Malik. Jadi sebenarnya Nas ini memiliki identitas rahasia sebagai pembunuh berantai yang dijuluki Mad Killer. Dalam aksinya itu, Nas tidak membunuh sembarangan orang, melainkan hanya membunuh orang-orang jahat yang terlibat dalam jaringan sindikat barang haram yang dipimpin oleh seorang mafia bernama Tony Ifrit. Ya, kalian tidak salah dengar, namanya Tony Ifrit. Berkat keuntungannya sebagai anggota kepolisian inilah yang membuat identitasnya sebagai Mad Killer belum diketahui siapapun sampai sekarang. Andaikan di Konoha ada polisi kayak Nas ini, pasti kejahatan di Konoha akan turun drastis. Dan karena korban pembunuhan Mad Killer semakin banyak, kepala polisi yang bernama Hafsan pun memanggil seorang polisi dari unit pasukan khusus D1 bernama Jennifer Wong alias Jen untuk membantu mereka menangkap si Mad Killer ini. Saya di sini ditugaskan untuk mencari the Mad Killer. Di sisi lain, Tony Ifrit, si bos mafia itu, sedang menyiksa salah satu anak buahnya karena tidak becus melaksanakan tugasnya yang hampir saja membuat identitasnya diketahui oleh Mad Killer. Merasa situasinya dalam bahaya, Tony pun memerintahkan anak buahnya yang bernama Kapak untuk mengintai para anggota Satgas anti barang haram karena dia curiga kalau salah satu dari mereka adalah Mad Killer. Bagi Kocan cakap siapa? Aku tak tahu. Kapak, follow bro-bro ni. Okey. Setelah mendapat instruksi dari Tony, Kapak mulai menjalankan misinya untuk mengintai salah satu anggota Satgas. Tapi saat dia sibuk mengintai, tiba-tiba saja dia disergap oleh Nas yang muncul entah dari mana. Kemudian Nas membawa Kapak ke gedung kosong yang pernah menjadi TKP pembunuhan Pak Malik. Nas pun terus menyiksa Kapak dan memaksanya untuk memberitahu di mana lokasi markasnya Tony. Kau nak bagi tahu aku tempat Tony? Dan keesokan harinya, tubuh Kapak pun ditemukan oleh kepolisian dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Yang tadinya dia Kapak, sekarang jadi kapok. Di kantor polisi, seorang polisi wanita bernama Syazlin yang juga merupakan kakak Nas tiba-tiba mendapat sebuah kiriman paket misterius dari seorang anonim. Saat dia membuka isi paketnya, betapa kagetnya Sya saat mengetahui ternyata paket itu berisi cetak biru lokasi markasnya Tony. Sya pun segera memberitahu rekan-rekan setimnya tentang cetak biru itu. Para anggota Satgas menduga kalau paket itu dikirimkan oleh Mad Killer, karena siapa lagi orang yang sangat terobsesi untuk menangkap Tony selain si pembunuh berantai tersebut. Meski masih belum percaya sepenuhnya kalau informasi ini benar adanya, tapi mereka semua sepakat untuk menggerebek tempat tersebut malam ini juga. Kita raid tempat ni malam ni. Jangan bagi tahu siapa-siapa. Setelah itu, Sya mulai mengatur rencana penggerebekan yang akan mereka lakukan malam ini bersama timnya. Kita akan jaga area depan. Secure area tengah, salah seorang akan masuk ke area bilik tengah. Kita kena dapatkan Tony Ifrit. Hidup-hidup. Let's do this. Kita tunggu apa lagi?
Sayangnya saat Xia dan timnya hendak pergi untuk menjalankan misi mereka, mendadak Serif dan kedua anak buahnya datang ke sana. Ternyata Serif ditugaskan oleh atasannya untuk bekerja sama dengan Jane dalam mengatasi kasus pembunuhan berantai Mad Killer. Selama perkenalan, Serif mengatakan kalau dia sudah mempelajari berkas penyelidikan kasus tersebut dan dia sangat yakin kalau Mad Killer yang asli ada di antara anggota kepolisian dalam unit narkotika ini. Tidak terima dicurigai sebagai pembunuh, para anggota Satgas pun kesal karena Serif hanya menuduh mereka tanpa alasan dan bukti yang pasti. Tuan Malik yang berkemungkinan korup. Kenapa kita orang kenapa bukan orang luar? Mana boleh orang luar? Kau ada bukti ke dia korup? Negara Jan. Orang luar mana boleh tahu hierarki organisasi. Meski keberadaannya ditentang oleh para anggota Satgas, Serif tetap melanjutkan penyelidikannya dengan menginterogasi satu persatu ke-6 anggota Satgas termasuk Nas si Mad Killer yang sebenarnya. Malam 28 Jun, kau dekat mana? I cannot remember. Sekali lagi. Takkan saya. I cannot remember. Ikut rekod kau diisu. Saya balik dari ofis dengan akak saya. Lepas tu saya keluar. Tuan balik tu. Dah macam abang saya sendiri. 有冇搞錯啊你？ Single thing? 我已經講過啦，我唔記得啊。 Ada saksi? Ada. Isteri saya. Selama interogasi, sebagian besar anggota tidak memiliki cukup alibi yang kuat pada malam terbunuhnya Pak Malik. Bahkan Xia pun dituduh sebagai calon tersangka karena ditemukan adanya rekaman CCTV yang menunjukkan kalau Xia pernah menemui Pak Malik secara rahasia di kantornya. Namun saat ditanya apa yang dibicarakan bersama Pak Malik waktu itu, Xia menolak untuk menjawabnya. Membuka jaket Malik, matikan CCTV. Masih tak nak cerita? Apa Tuan Malik buat kat kau? Di sisi lain, Serif mengatakan bahwa ada satu orang yang memiliki alibi yang sangat sempurna di antara mereka, dan orang itu adalah Nas. Meski Nas memiliki alibi yang kuat, tapi hal inilah yang justru malah membuat Serif semakin curiga padanya. Menurutnya, Nas dan Mad Killer memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama orang yang perfeksionis karena mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan begitu matang. Sama macam Mad Killer buat kerja. Perfect alibi, perfect story. Maksudnya? Tak ada masalah apa. Surai. Selesai diinterogasi, para anggota Satgas pun kembali melanjutkan misi mereka untuk menyergap markas Tony. Sayangnya saat mereka tiba di sana, Tony dan para anak buahnya sudah berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Karena gagal meringkus Tony Ifrit, mereka pun melampiaskan kekesalan mereka pada Serif. Karena kalau saja Serif tidak menginterogasi mereka, Tony DKK pasti bisa ditangkap malam itu juga. Kalau Syarif itu terkacau tadi, confirm dah dapat dah. Mesin panas lagi. Masih kesal karena misi penggerebekan mereka tadi malam gagal, para anggota Satgas mulai bergosip ria membicarakan Serif. Seorang anggota bernama Faruk memberitahu rekan-rekannya kalau ayah Serif itu dulunya pernah ditembak mati oleh polisi saat ketahuan kabur karena membawa uang suap. Karena itulah dia yakin kalau Serif kemungkinan bukanlah orang baik yang selama ini dia perlihatkan di depan mereka semua. Selain itu, anggota lainnya yang bernama Naga juga menaruh curiga pada Serif karena tidak sengaja melihat Serif yang sering keluar masuk kamar mandi, tapi sabun di kamar mandi tidak bolong. Dah 7-8 kali ni dari pagi tadi. Asyik masuk tandas je. Di saat yang bersamaan, Serif keluar dari ruangannya dan pergi ke kamar mandi. Karena penasaran, mereka langsung membuntuti Serif dan saat Nas mengintip dari balik pintu, Serif ketahuan sedang menghisap sesuatu yang diduga adalah obat terlarang. Tanpa basa-basi, mereka pun segera menyergap Serif. Serif pun dibawa ke ruang interogasi. Dengan penuh kemarahan, Nas menyayangkan sikap tidak terpuji yang dilakukan oleh Serif karena berani-beraninya polisi seperti dirinya mengkonsumsi barang laknat di kantor polisi.
Selagi ada kesempatan untuk balas dendam, Nas juga mencurahkan amarahnya atas sikap sombong Serif yang begitu pedenya menuduh dirinya sebagai seorang pembunuh. Namun sesaat kemudian Hafsam dan Jen datang untuk menginfokan kalau obat yang dikonsumsi oleh Serif cuma obat migrain biasa. Serif yang awalnya diam saja dari tadi mendadak langsung ketawa karena berhasil mengerjai mereka. Dah hisap macam ni, Tuan. Biasalah, kes ni kan complicated. Namun, dari situlah Serif semakin yakin kalau Nas adalah sang pembunuh berantai Matt Killer saat melihat betapa antusiasnya Nas yang ingin menangkapnya daripada anggota Satgas lainnya. Meski begitu, Nas tidak takut dengan gertakan Serif karena saat ini dia tahu kalau Serif belum memiliki bukti atas tuduhannya itu. Namun Serif tetap menantang Nas dengan berkata kalau dia akan segera mengungkapkan semua penyamaran Nas sebagai Matt Killer. Tuhan kau tu tak ada nilai kat mahkamah. Perdana Menteri pun boleh masuk penjara. Sepulangnya ke rumah, Sia memberanikan diri untuk bertanya pada adiknya itu apa benar kalau dia tidak terlibat sama sekali dengan kasus pembunuhan Matt Killer. Bukannya menjawab, Nas malah kesal karena sang kakak juga ikut menuduhnya sebagai pembunuh dan lebih mempercayai ucapan orang lain daripada adik kandungnya sendiri. Sebab aku selalu keluar malam, kau cakap aku pembunuh ke Syah? Adik aku sendiri. Aku tetap akan tangkap. Tuduh aku, baik kau bagi tahu aku apa Tuan Malik buat dengan kau dalam bilik dia. Karena tidak ingin terus dicurigai oleh kakaknya, Nas pun buru-buru masuk ke dalam kamar. Saat Nas pergi ke balkon untuk nyebat, dia melihat ada sebuah mobil yang mengirimkan sinyal pesan padanya. Menyadari hal itu, Nas pun segera turun untuk menemui si pemilik mobil tersebut. Dan orang yang menemuinya adalah Daus, teman sekaligus informan Nas yang diam-diam telah menyusup sebagai anak buahnya Tony. Saat itu Daus mengatakan kalau dia sudah tidak sanggup lagi untuk membantu Nas karena takut dibunuh oleh Tony kalau sampai identitasnya terbongkar. Nas pun memahami kegelisahan yang dirasakan oleh sahabatnya itu dan berjanji akan segera mengakhiri semua ini asalkan Daus bersedia melakukan tugas terakhir darinya. Kemudian Nas memberikan sebuah amplop berisi tugas yang harus diselesaikan Daus sebelum mengakhiri kesepakatan mereka. Tahu tak dalam balai kau tu ada tikus. Lepas baca, bakar. Yang Tony cincang aku hidup-hidup lah. Aku mampus tahu tak? Ini last deal aku dengan kau, lepas ni kau tak payah tolong aku lagi. Di hari berikutnya, Nas dipanggil oleh Serif dan Jen untuk kembali diinterogasi. Kali ini, Serif kelihatan begitu percaya diri untuk membuktikan kalau Nas memang benar adalah Matt Killer. Sesuai aba-aba dari Serif, Jen pun mulai memutar sebuah rekaman video yang memperlihatkan seorang wanita sedang disiksa dan dipaksa bermain kuda-kudaan oleh Tony. Namun siapa sangka wanita yang berada di video itu adalah Inspektur Wani, pacarnya Nas sekaligus anggota Satgas yang pernah ditugaskan untuk menyusup ke dalam organisasinya Tony. Namun sayangnya penyamarannya itu terbongkar karena diduga ada seorang pengkhianat di dalam departemen mereka yang menjadi antek-anteknya Tony. Dan dari bukti inilah Serif begitu yakin kalau motif Nas membunuh Pak Malik adalah untuk balas dendam atas kematian tunangannya tersebut. Meski dari luar Nas kelihatan tenang dan lempeng kayak manekin, tapi Serif yakin Nas perlahan akan mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun dugaan Serif itu langsung dipatahkan setelah dia menerima laporan kalau Matt Killer baru saja kembali beraksi dengan ditemukannya sesosok jasad yang diduga menjadi korban pembunuhannya Matt Killer. Baru sejam 2 mati. Saksi nampak mayat dah dikeluarkan daripada sebuah sedan berwarna hijau. Berkat penemuan jasad itu, Nas semakin pede kalau dia akan segera disingkirkan dari daftar tersangka dan identitasnya sebagai Matt Killer yang asli pun akan aman. Namun sialnya, seorang anggota polisi tiba-tiba datang dan mengatakan kalau mereka berhasil melacak keberadaan tersangka yang diduga sebagai Matt Killer. Mendengar kabar itu, Serif langsung tancap gas mengejar si tersangka dengan menaiki sepeda motor. Sementara itu, Nas juga ikut mengejar dari belakang bersama anggota Satgas lainnya.
Ternyata tersangka yang sedang dikejar-kejar oleh para polisi adalah Daus. Jadi, tugas terakhir yang diberikan oleh Nas waktu itu adalah meminta Daus untuk berpura-pura menjadi Mad Killer supaya Serif dan pihak kepolisian tidak lagi menaruh kecurigaan kepadanya. Meski Serif sempat kehilangan jejak Daus karena tidak sengaja terjatuh dari motor, tapi dia berhasil mengejar Daus kembali. Sampai akhirnya Daus pun terpojok dan sudah tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Kau nak gimana? Setelah berhasil ditangkap, Daus langsung dibawa ke kantor polisi. Dan untuk menguji Nas, Serif sampai sengaja menyuruhnya untuk menginterogasi Daus sendirian. Dengan tenang, Nas pun masuk ke ruang interogasi dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada Daus. Berhubung Nas ini orangnya cerdik, dia pun tidak kehabisan ide dengan memberikan pesan rahasia kepada Daus yang menyuruh temannya itu untuk tetap diam dan tidak menjawab pertanyaan apapun selama diinterogasi. Awak pembunuh bersiri yang dikenali sebagai Mad Killer. Awak didapati bersalah, bakal dikenakan hukuman gantung sampai mati. Memanfaatkan kesempatan itu, Nas pun pura-pura kesal dan memukul Daus hingga membuat keributan di ruang interogasi. Alhasil, Serif beserta anggota Satgas lainnya bergegas masuk ke ruang interogasi untuk memisahkan mereka. Saat para polisi berusaha menenangkan Nas, Daus menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Naasnya, Daus tidak sengaja ditembak oleh Faruk karena dia mengira kalau Daus akan menyerang Serif. Dan karena insiden itu, Faruk pun diskors selama beberapa hari karena lalai dalam bertugas. Karena sudah kehilangan saksi pentingnya, pada akhirnya Serif memberitahu para anggota Satgas kalau Daus bukanlah Mad Killer karena dia menyadari jika metode pembunuhannya sangat berbeda. Dia juga menambahkan bahwa alasan kenapa rencana mereka selalu berakhir gagal adalah karena ada seekor tikus di antara mereka yang berkhianat dan bekerja untuk Tony. Bahkan Serif bilang kalau dia ingin bertemu dengan Tony dan mengajaknya bekerja sama untuk menangkap Mad Killer. Sebenarnya dalam jabatan ada pengkhianat, pada pengkhianat yang bekerja dengan Tony ni. Dia yang aku boleh tolong dapatkan dia Mad Killer. Aku nak jumpa dia. Aku nak sangat-sangat bekerja sama dengan dia. Itu je. Malamnya di markas Tony, dua anak buahnya Tony terlihat membawa seseorang yang mengenakan penutup di kepalanya. Saat penutup itu dibuka, identitas orang tersebut tidak lain adalah Jen, si polisi dari unit pasukan khusus D1. Jadi Jenlah si tikus yang telah membocorkan rencana anggota Satgas kepada Tony selama ini. Dan kedatangan Jen ke sana adalah menyampaikan pesan dari Serif yang meminta bekerja sama dengan Tony untuk menangkap Mad Killer. Selain itu, Jen juga melaporkan kalau dia mencurigai Syah sebagai Mad Killer yang asli karena Syah diduga sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Kenapa dia? She's the Mad Killer. Okay, I know it. I just tak ada bukti lagi. Di tempat lain, Nas pergi ke tempat rahasianya, yaitu gedung kosong yang digunakan untuk membunuh para korbannya. Dia pun tiba-tiba membayangkan temannya Daus yang mungkin saja ketakutan karena dipaksa untuk membunuh seseorang. Mengingat itu, Nas jadi semakin merasa bersalah karena sudah menyeret temannya untuk melakukan hal-hal keji seperti ini. Aku tak salah. Meski begitu, Nas sudah tidak bisa mundur lagi. Hingga akhirnya dia pun membakar habis tempat tersebut sampai tidak ada satupun barang bukti yang tersisa. Setibanya di rumah, Nas terkejut melihat kakaknya, Syah, sudah bersama dengan Serif yang sengaja menunggu kedatangannya. Kemudian Serif memutarkan sebuah rekaman suara milik Pak Malik yang sempat direkamnya saat berbicara berdua dengan Syah di ruangannya.
Saat itu Pak Malik memberitahu kalau dia sengaja menyamar menjadi anteknya Tony untuk menyelidiki kasus sindikat barang haram. Pak Malik juga menekankan kalau bukan dia yang membocorkan operasi penyamarannya Wani, tapi ada pengkhianat lain yang bekerja untuk Tony di departemen mereka. Di sini Pak Malik lalu berpesan supaya Syah merahasiakan hal ini dan jangan pernah percaya pada siapapun termasuk adiknya sendiri. Tuan bagi tahu saya perkara ni. Saya percayakan awak. Jangan percaya sesiapa. Dari pengakuan Pak Malik inilah terbukti kalau Nas sudah membunuh orang yang tidak bersalah. Syah dan Seri pun meminta Nas untuk segera menyerahkan diri. Meski Matt Killer hanya membunuh orang jahat, tapi yang namanya pembunuhan tetaplah perbuatan yang salah. Sheriff juga percaya kalau Nas sebenarnya bukanlah orang jahat karena di dalam dirinya masih ada integritas yang begitu kuat sebagai seorang polisi sejati. Kau ni bukannya orang jahat. Setelah mengetahui fakta soal Pak Malik, Nas sangat menyesal karena dia sudah membuat orang-orang terdekatnya kehilangan nyawa di tangannya sendiri. Disitulah Nas baru menyadari kalau selama ini dia membunuh bukan untuk keadilan, tapi hanya untuk melampiaskan amarahnya saja. Dan hal itu benar-benar membuat hatinya menjadi hancur. Sementara itu, Sheriff yang mau pulang tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh sebuah truk. Saat sadar dia sudah dibawa oleh anak buahnya Tony ke markasnya. Di sana, Sheriff akhirnya bisa bertemu dengan Tony Ifrit, si bos mafia yang tengah menjadi buronan polisi. Tanpa banyak cincong, Sheriff dan Tony langsung adu gelut dengan tangan kosong untuk menunjukkan kejantanan mereka. Lepaskan dia. Tengok sini. Setelah aksi gelut berakhir, Seri pun mengutarakan tujuannya untuk menawarkan sebuah kesepakatan dengan Tony. Sheriff mengatakan kalau dia akan menangkap Matt Killer untuk Tony asalkan Tony mau menyebutkan nama polisi korup yang bekerja untuknya. Mendengar itu, Tony pun setuju dan mengatakan kalau ada dua polisi korup yang sedang bekerja untuknya, tapi keduanya sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Tony juga mengingatkan Sheriff untuk menyerahkan Matt Killer kepadanya paling lambat besok. Tikus aku tak kenal satu sama lain. Okey. Keesokan harinya saat Nas baru saja sampai di parkiran kantor polisi, tiba-tiba Jen datang dan masuk ke dalam mobilnya. Jen mengatakan kalau dia sebenarnya sudah tahu kalau Nas adalah Matt Killer yang asli dan dia juga memiliki bukti ketika Nas bertemu dengan Daus waktu itu. Saat itu juga Jen langsung membuat kesepakatan dengan Nas. Jen berjanji akan merahasiakan identitas Nas sebagai Matt Killer, tapi sebagai imbalannya Nas harus bersedia bekerja sama dengannya untuk menyingkirkan Tony. Look, aku percaya dengan Matt Killer, tapi kau kena percaya aku. Nas yang setuju bekerja sama dengan Jen dibawa ke sebuah tempat oleh Jen untuk pergi ke markas Tony. Namun, saat anak buah Tony datang menjemput, tiba-tiba saja Jen langsung memukul Nas hingga pingsan. Di kantor polisi, terlihat Sheriff bersama anggota Satgas lainnya sedang kebingungan karena Nas dan Jen tiba-tiba menghilang. Tidak lama kemudian, Syah menerima sebuah tautan link dari nomor WhatsApp Nas. Dan saat diperiksa, link itu berisi rekaman video yang menunjukkan kalau Nas sedang disandra oleh Tony. Dalam video itu, Tony memperingatkan polisi agar segera menyerahkan Matt Killer padanya kalau tidak ingin Nas terluka. Selain itu, Tony ternyata sudah membuat video palsu di mana Jen juga sedang berpura-pura disandra oleh Tony.
Budak-budak aku dah sampai kat sana. Meth killer tak nak suruh kau datang tu. Demi menyelamatkan Nas dan Jane, Xia pun mengatakan jika dia bersedia berpura-pura menjadi meth killer untuk menjebak Tony. Sesuai instruksi dari Tony, Jane pergi ke lokasi tempat di mana para anak buah Tony akan datang menjemputnya. Sebelum pergi, anak buah Tony memeriksa apakah Xia memiliki alat pelacak yang disembunyikannya. Dan setelah berhasil menyingkirkan alat pelacaknya, barulah mereka membawa Xia menuju ke markas Tony. Tapi jangan risau, kita ada masalah. Setibanya di markas Tony, anak buah Tony membawa Xia untuk menghadap Tony langsung. Dan setelah bertemu dengan Xia, Tony yang benar-benar mengira Xia adalah meth killer seketika meluapkan amarahnya kepada Xia karena telah berani membunuh anak buahnya. Karena baginya hidup anak buahnya adalah miliknya seutuhnya dan tidak ada seorang pun yang boleh menentukan hidup dan mati mereka selain dirinya. Dah lama aku teringin sangat nak jumpa dengan kau. Hafsan ni, ha? Kau marah ke apa? Ha? Saat Tony ingin menghabisi Xia, tiba-tiba terdengar suara pasukan kepolisian di luar. Mengetahui kalau polisi berhasil menemukan markasnya yang baru, Tony segera menyadari kalau Xia memiliki 2 alat pelacak dan salah satunya berada di dalam tubuhnya, sehingga tidak akan ada yang menyadari keberadaan alat pelacak itu. Sebelum melakukan misi, ternyata Hafsyam memberikan Xia sebuah pil yang di dalamnya terdapat alat pelacak cadangan. Dan benar saja, polisi mulai bergegas menyergap masuk ke dalam markas Tony dan langsung berhadapan dengan beberapa anak buah Tony yang berjaga di sana. Hingga terjadilah adegan baku tembak yang sangat menegangkan. Di sisi lain, Xia menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Begitu juga dengan Tony yang langsung melarikan diri dari kejaran polisi. Sementara itu, Sheriff beserta anggota Satgas lainnya sudah mengepung lokasi tempat penculikan Jane. Dengan waspada, Hafsam bergerak maju untuk memastikan apakah Jane disekap di sana atau tidak. Namun saat dia memeriksa ke dalam, orang yang berada di sana bukanlah Jane, tapi sudah digantikan dengan warga biasa yang tidak bersalah. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ada bom waktu yang terpasang di tubuh Sandra tersebut. Sebelum mereka sempat keluar naasnya, di tempat lain, Jane datang untuk membebaskan Nas. Dia juga memberikan Nas pistol dan rompi anti peluru. Saat melihat Jane, Nas malah langsung menodongkan pistol ke arah Jane karena berpikir kalau Jane telah menjebaknya dan mengetahui kalau Jane adalah polisi korup yang bekerja untuk Tony selama ini. Namun Jane mengatakan kalau dia terpaksa menjadi anteknya Tony karena demi keselamatan putranya. Karena tidak ingin terjadi hal buruk pada putranya, Jane pun merelakan dirinya untuk menjadi tikusnya Tony. Kemudian Jane berkata kalau mereka tetap harus melanjutkan kesepakatan karena prioritas mereka saat ini adalah membunuh Tony. Singkat cerita, Nas pun berhasil mengejar Tony yang tengah melarikan diri. Mereka lalu terlibat dalam perkelahian yang begitu sengit. Walaupun sempat terpojok akibat serangan bertubi-tubi dari Tony, tapi pada akhirnya Nas berhasil melumpuhkan Tony dengan tusukan mautnya itu. Setelah melumpuhkan Tony, Nas pun mengungkapkan bahwa dia adalah sang meth killer. Mendengar itu, Tony pun kaget, bahkan Tony berkata akan memberikan uang berapapun asalkan Nas mau melepaskannya. Tentu saja Nas langsung menolak karena dia tidak ingin dibeli oleh uang seperti para polisi korup lainnya. Karena tidak ingin orang seperti Tony bebas dari hukuman lagi, Nas pun segera mengeksekusi Tony dengan tangannya sendiri.
Di waktu yang bersamaan, Xia muncul dan melihat tubuh Tony yang sudah tidak bernyawa. Xia pun menduga kalau adiknya lah yang sudah membunuh Tony. Saat Xia ingin menghampiri Nas, tiba-tiba dia diserang oleh Jen yang mendadak muncul. Alhamdulillahnya Xia berhasil lolos dari serangan Jen. Mengetahui Jen mengincar kakaknya, Nas segera menodongkan pistol kepada Jen. Di sisi lain, Xia yang melihat Nas ingin membunuh Jen pun berusaha untuk menghentikan Nas karena tidak ingin kalau adiknya itu membunuh orang lagi. Dan pada akhirnya saat Nas ingin menembak Jen, Xia lebih dulu melepaskan tembakannya hingga membuat Nas tewas seketika. Saat melihat tubuh adiknya yang sudah tidak bernyawa, Xia pun tak kuasa menahan tangisnya. Filter mic barunya bikin gak nyaman nih. Pecah suaranya jadinya. Kita coba turunin gain aja ya. Kok aku ngerasa pecah-pecah ya? Kayak nggak ngefilter dengan sempurna itu loh. Sebelum mulai, dulu dong Bang Udin editor. Mang Tobi jangan nyindir-nyindir polisi lagi. Takutnya polisinya kesinggung. Bukannya memihak ke polisi, takutnya ketangkep. Nggak ada lagi deh yang ngehibur saya. Tenang aja Mbak ya. Sorry ya, lambat sikit. Sesaat kemudian terdengar suara pasukan Sheriff yang baru tiba di markas. Saat itu juga Jen langsung menghabisi Farouk dengan sekali tembakan. Dia melakukan hal itu supaya penyamarannya sebagai antek Tony tidak ketahuan oleh polisi karena dia masih harus memastikan kalau putranya tetap aman. Beberapa hari kemudian, Jen melakukan presentasi hasil penyelidikan terkait 2 kasus yang terjadi kemarin di depan para petinggi kepolisian. Di mana di dalam presentasinya, Jen mengklaim bahwa Farouk adalah satu-satunya polisi korup yang telah berkhianat dan bekerja sama dengan Tony setelah dibuktikan dengan adanya ponsel sekali pakai yang ditemukan di dalam saku Farouk dan juga panggilan terakhir tertuju pada nomor Tony. Selain itu, dia juga menyebutkan kalau Naslah yang sudah membunuh semua orang yang ada di sana karena dialah si Mad Killer yang asli. Para petinggi dan anggota kepolisian lainnya yang hadir pun memuji kinerja Jen karena berhasil mengungkap kasus pembunuhan Mad Killer dan kasus sindikat barang haram Tony. Sekian daripada saya, ASP Jennifer Wong. Congrats. Saat akan pulang, Jen berpapasan dengan 2 anggota Satgas. Jen pun berpura-pura bersimpati atas kematian Xia dan menyesal tidak bisa menyelamatkan Xia tepat waktu. Namun, seperti ada geledek di siang bolong, kedua anggota Satgas itu mengatakan kalau Xia ternyata selamat dan saat ini sedang berada di rumah sakit untuk masa pemulihannya. Mendengar itu membuat Jen langsung ketar-ketir karena khawatir kalau Xia akan membongkar semua kejahatannya. Xia survive. Wow, thank God. Sebelum semua penyamarannya terbongkar, Jen memutuskan untuk melenyapkan Xia untuk selamanya. Dengan berpura-pura menjenguk Xia, Jen pun masuk ke dalam salah satu kamar inap tempat Xia dirawat. Di sana, Jen sudah menyiapkan sebuah racun yang dimasukkan ke dalam air minum dan berharap Xia akan meminum air beracun itu setelah sadar nanti. Di waktu yang bersamaan, Sheriff masuk ke kamar tersebut. Betapa terkejutnya Jen saat melihat kedatangan Sheriff dan tanpa basa-basi, Sheriff berkata kalau sebenarnya dia sudah tahu kalau Jen adalah polisi korup yang bekerja untuk Tony. Dia juga tahu kalau Jen berniat untuk membunuh Xia. Sebagai bukti atas kebohongannya, Sheriff mengeluarkan sebuah kertas yang ternyata adalah kwitansi biaya sekolah putri Jen yang dia temukan di markas lamanya Tony. Meski sudah ada barang bukti, tapi Jen masih berusaha mengelak dari semua tuduhan itu. Mungkin kau sebenarnya dah lama kerja dengan Tony. Kau sebenarnya datang sini sebab kau nak bunuh Xia kan?
Karena Jen belum juga mau mengaku, Sheriff lalu bertanya pada Jen apakah Jen mengetahui warna dari alat isap yang sering digunakan oleh Tony. Dan jika Jen bisa menebak dengan benar, maka insiden penculikan yang terjadi pada Jen waktu itu benar adanya. Karena Jen pernah bilang kalau saat dia diculik, dia sempat melihat Tony yang memberi perintah pada anak buahnya. Tanpa keraguan, Jen lalu menjawab kalau alat isap itu berwarna kuning tua dengan garis-garis emas. Setelah mendengar jawaban Jen, Sheriff pun langsung tersenyum puas karena sebenarnya jika Jen menjawab dengan benar, itu artinya Jen telah berbohong karena Sheriff ternyata mengambil alat isap itu sebelum insiden penculikan tersebut. Makanya, bagaimana bisa Jen mengetahui dengan pasti barang yang tidak pernah dilihat olehnya sebelum waktu itu? Apa warna pipe kegemaran Tony? Yellow. Tapi aku curi pipe ni masa aku jumpa Tony. Sebelum korang kena culik. Jebakan Sheriff tidak berhenti sampai di situ saja. Tanpa diduga, ternyata Sia sudah siuman sejak lama. Dia bahkan melihat dengan jelas saat Jen menaburkan racun di minumannya. Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Jen pun mengakui kalau dia memang bekerja untuk Tony. Namun Jen tidak bisa mengungkapkan apapun perihal organisasinya Tony karena orang-orang berkuasa akan terus memburu dan bahkan bisa saja mencelakai putranya. Setelah menitipkan pesan kepada Sheriff untuk menjaga putranya, akhirnya Jen memutuskan untuk melakukan suatu hal yang bikin video ini pasti dolar kuning. Aduh. Jaga anak aku. Aku dah tahu banyak sangat rahsia Tony. Beberapa minggu kemudian, sesuai janjinya kepada Jen, Sheriff bersedia menjadi orang tua pengganti untuk putranya Jen. Melihat putra Jen, Sheriff teringat akan dirinya yang juga telah kehilangan sosok ayah tercinta saat dia masih kecil. Dia pun berjanji akan menjaga putra Jen dengan sepenuh hati. Di kantor polisi, semua anggota Satgas sedang memberikan penghormatan terakhir untuk rekan-rekan mereka yang telah gugur dalam bertugas, termasuk Nas. Walaupun Nas bersalah karena sudah melakukan pembunuhan, tapi mereka sama sekali tidak membencinya karena mereka tahu kalau Nas adalah rekan sekaligus seorang polisi yang baik. Hari berikutnya, Sheriff dan Syah pergi ke gedung pengadilan. Di sana, mereka bertemu dengan hakim yang pernah membebaskan Tony sebelumnya. Ternyata, mereka sudah bekerja sama dengan KPK untuk menangkap sang hakim karena diduga terlibat dalam kasus Tony. Dan kali ini pun mereka akan kembali berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan di dunia yang serba korup ini. Lalu, film pun tamat dengan sangat memuaskan. Dari film ini kita bisa belajar bahwa meski mencari keadilan itu sulit, tapi jangan sampai kita jadi main hakim sendiri. Walaupun hukum bobrok, tapi sebagai warga negara yang baik, rajin menabung dan tidak sombong, alangkah lebih baiknya kalau kita menghukum para penjahat sesuai dengan hukum yang ditegakkan. Kalau kita berbuat sesukanya tanpa memperdulikan hukum, lalu apa bedanya kita dengan para polisi korup itu? Benar tidak, jamaah? Apa sih ini? Siapa sih penulisnya? Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang selalu mendukung polisi jujur, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Seru ya filmnya warga nobar semua. Menurut saya ini adalah film Malaysia terbaik yang pernah saya tonton. Penuh plot twist dan actionnya sangar. Nah, dari sini kita juga tahu kalau polisi baik itu masih ada dan harus selalu kita dukung. Nah, untuk polisi korup yang masih ada di dunia ini, mendingan kalian tobat, Pak. Jangan sampai ada mad killer di dunia nyata. Pokoknya panjang umur kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.